gitu. Terus anaknya pejantan kita kirim 1.000. Lantas yang pejantan yang ada ditarik, diganti dengan ini, nah, di crossing dengan sini, lantas hasilnya itu akan menjadi tambah baik. Sehingga dengan demikian pula tidak hanya sapi tapi juga mengenai domba itu sebagai sumber protein yang dibutuhkan itu pada rakyat, tidak hanya sapi baik susu maupun dagingnya tapi juga daripada dombanya itu. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai soal ternak agar supaya berkembang baik, tentunya sama saja dengan manusia, akan tergantung pada makannya itu. Ya, kalau makan yang biasa saja dengan dia juga tidak akan baik. Karena itulah kita mengadakan penelitian makannya apa yang baik supaya pertumbuhannya itu betul-betul tiap hari itu akan bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Mempercepat tadi, yang 2 tahun kok bisa mencapai berat 550 sampai 600 kg. Ini sangat tergantung tidak hanya bibit unggulnya, tapi makannya. Bibit unggul tidak diberi makan ya dengannya menjadi kuntet kembali, makannya. Dengan dirinya makannya di sini harus kita pelajari. Di antara lain ada rumput gajah sama kengkeras yang ada, kemudian lantas kita perluas. Dan ternyata memang produksinya memang juga baik sekali. Misalnya seperti kengkeras, 1 hektar bisa menghasilkan 75 ton 1 potongan. Sedangkan tiap 40 hari harus dipotong. Pada 1 tahun itu bisa 8 kali. Dan kalau tidak dipotong, harus menjadi tua. Izinnya menjadi turun. Dan karena itulah harus kita potong, dan 75 kilo hasilnya. Dan kalau kelebihan sekarang gimana? Kelebihannya karena harus kita potong, harus kita simpan supaya menjadi makanan yang lebih baik. Dengan sistem fermentasi, kita masukkan silo, dicampur dengan limbah-limbah lainnya. Ternyata menjadi makan ternak yang lebih baik lagi. Jadi karena untuk hewan, untuk binatang, manusia saya kira pun demikian, tapi lebih-lebih adalah binatang. Kalau terlambat 1 hari 2 hari, kemudian lantas timbul kekurangan daripada makanan, untuk memperbaiki itu sulit. Gitu. Karena terus-menerus makanan cukup, karena di sampingnya makanan yang segar, pada saat-saat hujan, pada saat-saat kemarau sudah ada persediaan. Gitu. Jadi terus-menerus harus ada persediaan daripada makan. Inilah dengan sistem fermentasi itu kita simpen, kita cacah, kita campur, masuk ke dalam silo, kemudian lantas bisa menghasilkan makanan sekaligus untuk cadangan daripada pangan. Kalau dulu daripada nenek moyang kita, cadangannya hanya damen saja. Itu artinya padi kemudian dikeringkan, kemudian lantas disimpan. Nah itu saja, padahal tidak ada gizinya apa-apa daripada damen, itu hanya untuk isi perut saja. Sedangkan ini dengan sistem demikian, maka mutu daripada pangan akan lebih baik gitu. Inilah antara lain daripada mengenai soal panganan. Tapi juga sekarang bagaimana agar supaya bisa lebih kalau rakyat untuk bikin silo yang tinggi besar tentu mahal, koperasi bisa, tapi ada yang tidak bisa dengan menggunakan plastik juga bisa. Terus plastik setelah kemudian cacah dicampur, saya masukkan plastik, kemudian lantas diusahakan diikat supaya kedap air sama kedap hawa, simpan di tanah sama saja. Terus petani pun bisa membuat cadangan daripada pangan dengan fermentasi tersebut. Nah sekarang gimana caranya? Lebih-lebih daripada rakyat yang tadi mempunyai tanah yang sempit tadi, di bawah seberapa hektar tadi. Sekarang kita usahakan supaya minimal memilih 0,5 hektar, karena itu program transmigrasi. Itu kita usahakan agar supaya sawah yang ditinggalkan yang hanya seberapa hektar bisa dibeli oleh yang seberapa hektar lainnya sehingga menjadi 0,5 hektar dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana agar supaya mereka itu toh dengan 0,5 hektar nanti akan bisa mencukupi, di sampingnya sawah juga dengan sendirinya usaha lainnya yang ada kaitannya dengan pertanian, ialah mengenai ternak tersebut dengan melaksanakan mixed farming, artinya pertanian terpadu dengan memperhatikan daripada suatu sistem daur ulang, recycling, daur ulang. Daur ulangnya apa? Ialah rumput
itu. Kemudian lantas sekarang dimakan kepada ternak, ternak menghasilkan kotoran, kotoran kemudian dilemparkan ke tanah sebagai pupuk, lantas menjadi subur, menghasilkan rumput lebih tinggi, dimakankan daripada ternak, begitu seterusnya. Ini merupakan recycling, daur ulang daripada semuanya. Itu tidak ada yang terbuang. Bahkan ada hasil sampingan, sebelumnya kotoran itu dilemparkan ke tanah untuk mensuburkan, diambil biogasnya lebih dulu, gitu. Dan demikian juga akan bisa kemakmuran tambah penghasilan. Di sampingnya penghasilan, satu mana pupuknya menyubur tanah, kemudian juga daripada ternaknya, anaknya bisa tambah penghasilan, biogasnya juga bisa menghemat. Yang biasanya membeli dengan minyak tanah, itu tidak perlu membeli minyak tanah. Yang biasanya tidak minyak tanah tapi menggunakan kayu, masuk hutan, nambabat hutan, merusak daripada hutan, tidak perlu. Berarti lantas bisa menyelamatkan hutan kita. Ini tentunya juga nambah daripada penghasilan daripada petani itu sendiri. Akhirnya lantas rakyat akan tidak sempat untuk menjadikan ternak tersebut menggunakan tadi sistem limbah dan sebagainya, biayanya separuh. Ya, kalau separuh kan berarti untungnya 2.000, itu 2.000 sehari. Itu lantas diganti dengan musik. Tidak hanya untuk yang pulang terus di sampingnya. Jadi mesinnya pasteurize, panaskan. Sama pola. Dulu ada tambahan liter. Terus supaya ayam. Lauknya itu seperti setengah kuseng. Harus kita fermentasi. Kalau ini tidak pakai. Karena sekarang liternya sudah mahal. Ini gunakan bubuk. Dan ini memang harus kita stop. Kalau tidak dipotong demikian dimakan kan layak dimakan. Kalau dicop seluruhnya dimakan itu. Kalau kurang seleranya kita campuri dengan air garam. Baru ya,
Untuk keperluan mensuplai atau menjamin kebutuhan daripada ternak, makanya ada cukup. Begitu pula jagung dan sebagainya juga cukup, jasik tanis, ya, begitu pula kopi ini juga ada, sekaligus dalam memanfaatkan daya gitu, semua bisa dibiayai daripada penghasilan, baik mana susu nampung susunya untuk kemudian diolah. Dalam rangka kepentingan mereka, terutama kita anjurkan kalau nanti susunya itu tidak mereka membeli dari sini, itu kemudian lantas sekarang dipinjamkan kepada petani-petani. Dengan kredit tentunya juga mahal, tentunya bunganya. Dan yang kita berikan kepada mereka atau dari Yobrana, tapi kalau sudah ambil dengan sendirinya pasti itu tidak wajar. Saya Letnan Kolonel Laut Sugeng Rahayu, mohon mengajukan pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan mengenai pembangunan nasional dan kita sudah merasakan hasil yang kita capai karena generasi kami saya kira dulu masih mengikuti bagaimana antri beras, antri minyak, dan sekarang kita menyatakan bisa merasakan sekarang. Yang kami tanyakan Pak, dalam hal kepemimpinan Pak, sampai mencapai keberhasilan demikian, ini resep ataupun kunci yang digunakan untuk kepemimpinan ini kami mohonkan karena kami PASIS tentunya ingin membekali diri dari konsep kepemimpinan Bapak untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan ASEAN dan GNB. Kita melihat bahwa ASEAN dan GNB ini berkembang menjadi suatu kekuatan yang besar yang diperhitungkan oleh kelompok-kelompok lain, negara lain. Kami menanyakan apa latar belakangnya menurut penilaian dari Bapak sehingga menjadi kemampuan yang besar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Namanya Sugeng Rahayu. Silakan. Tidak hanya satu Sugeng, tapi Sugeng dan Rahayu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu rahayu. Tapi bisa memanfaatkan bagi mereka yang mengetahui politik sama ekonomi. Ya, kita dengarkan saja mulai dari itu. Daripada mereka cara tidak berpolitik pada waktu itu, apalagi ekonomi. Nah, kemudian menjelaskan, saya mendengarkan dan saya mencatat. Kemudian ikut diskusi, tanya dan sebagainya. Akhirnya lantas sekarang ikut turut menentukan, sehingga akhirnya lantas terbalik. Saya yang mereka yang mencari. Apalagi kalau kita ingin mengabdi kepada negara dan bangsa. Nah, di sini merupakan gudang daripada. Nah, disinilah kelebihan kita. Seperti tadi dikatakan, kalau dulu saya nyatet, itu sekarang mereka yang nyatet. Itu saya tempo-tempo semua jelek, tapi salah satu harus diambil keputusan. Ya, inilah kelebihan dari 1, 2, dan 3 jelas pegang pada kita. Nah sekarang kita pegang teguh, jangan kemudian lantas berpikir yang tidak itu. Sebab kalau tidak demikian, sesuai dengan konstitusi adalah rakyat yang berdaulat. Tapi pelaksanaan serah pada MPR saja, tidak lebih daripada itu. Karena itu pandai-pandai alon-alon salah kelakuan itu salah, gitu. Seolah alon saja. Jadi yang penting itu kelakuannya itu, gitu. Terus alon-alon asal kelakon. Terus kelakuannya itu kemudian lantas tepatnya mengambil putusan. Terus kelakuannya adalah tepatnya mengambil keputusan untuk dapat dilaksanakan. Ini sekarang negatif, tapi pemikiran yang benar secara sistematis. Daripada berlainannya daripada lawan-lawan kelakon itu kebat keliwat tidak berhasil, cepat-cepat tapi nggak berhasil. Ya, baik semua cepat-cepat kesandung kejungkel ada akan lihat itu. Karena itu pada waktu kritik demikian ya biar aja lah, itu cara daripada kita harus sabar. Dan sebetulnya memang semua ini harus kita adakan. Manusia sebetulnya dari pelengkapan yang sama, tinggal watak ya sanggup di mana-mana saja, tidak hanya di tempat yang enak-enak saja, gitu. Dapat mengetahui sehingga demikian tidak akan dikibuli oleh anak buahnya. Itu asal bapak senang, laporan baik, tahu-tahu
begitu. Karena daripada kita melatih diri untuk pelajari sifat watak dari alam semesta yang bukan leadership di mana saja, yaitu apakah di politik, di ekonomi, maupun sosial budaya, maupun juga di pada itu, karena kita akan merasakan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tiga-tiganya itu kita sebagai landasan untuk melaksanakan politik kita kerjasama. Karena dalam melaksanakan ketertiban dunia tidak bisa sendiri, harus bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain. Karena itulah dasarnya apa sekarang? Gitu. Karena kita lah kemerdekaan, perdamaian abadi, kemudian lantas keadilan sosial, maka prinsip hidup berdampingan secara damai itu harus menjadi pegangan. Kalau hidup berdampingan secara damai, apa dasarnya? Satu, menghormati kedaulatannya masing-masing, walaupun berbeda daripada prinsip dulu, ya, memang kedaulatan daripada mereka, tidak mereka, kita hormati. Karena kita ini dihormati, kita pun harus menghormati. Tapi kemudian jangan mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Ya silahkan. Gitu. Kita tidak mau dicampuri, kita pun tidak perlu mencampuri daripada keadaan mereka. Nah, sekarang ketiga adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Yang saling menguntungkan apa? Membangun untuk memberantas, memerangi kemiskinan, kebodohan itu kan sama kepentingannya. Semua tidak ada. Daripada orang yang berjuang soal jadi bodoh ini ada, soal jadi barat tidak ada, tapi semua berjuang. Nah, sama sekarang. Marilah kita laksanakan atas dasar prinsip daripada itu. Kemudian lantas kita mari di ASEAN misalnya, kita ingin melaksanakan cita-cita bangsa Asia Tenggara ini yang umumnya adalah bekas negara jajah, ingin menciptakan suatu kawasan yang damai, bebas, dan netral. Itu. Nah, kemudian itu deklarasi di Bangkok tahun 67, kemudian lantas deklarasi di Kuala Lumpur 71, itu adalah menciptakan daerah damai, bebas, dan netral. Bagaimana? Itu belum tahu. Nah, kemudian kita merumuskan itu atas dasar prinsip pengalaman kita. Ya apa? Itu bahwasanya dalam keadaan sekarang ini di mana bangsa Indonesia itu terutama untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa tidak semata-mata daripada kekuatan militer, tapi daripada kekuatan rakyat secara keseluruhannya. Kekuatan rakyat yang memiliki potensi-potensi kemudian kita himpun sedemikian rupa sehingga menjadi kekuatan nasional. Apakah itu kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial budaya, kekuatan pertahanan keamanan. Ini yang kemudian kita rangkum menjadi kekuatan nasional. Kekuatan nasional kita gembleng sehingga memiliki keuletan dan ketangguhan untuk dapat dihadapkan kepada semua tantangan yang timbul dari dalam maupun juga daripada luar. Itulah yang dinamakan ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang bisa menciptakan stabilitas nasional. Jadi sekarang kita gambarkan pada waktu dengan pembahasan atas falsafah maupun juga doktrin, saya katakan doktrin ketahanan nasional, bahasanya daerah Asia Tenggara ini kita ciptakan menjadi satu daerah wilayah yang damai, bebas, netral, bukan dengan fakta militer, bukan dengan watak politik, akan tapi dengan dukungan ketahanan nasionalnya masing-masing. Ketahanan nasional yang bisa menciptakan stabilitas nasional. Kalau masing-masing anggota ASEAN itu bisa menciptakan stabilitas nasionalnya, ya dengan sendirinya akan terjamin itu stabilitas kawasan Asia Tenggara. Kalau kemudian masing-masing bisa menciptakan ketahanan nasionalnya, dengan sendiri rangkumannya ketahanan regional di pada Asia Tenggara akan bisa terwujud. Dan sekarang titik beratnya sekarang bantu meningkatkan ketahanan nasional, bukan fakta militer, fakta politik, ketahanan nasional. Secara kebetulan semua yang lemah itu apa? Ekonomi, ketahanan ekonomi. Karena itu kita utamakan sekarang. Mari kita bantu meningkatkan ketahanan ekonominya masing-masing. Karena itulah sampai kepada konsep mengenai perdagangan di antara negara Asia Tenggara menuju kepada perdagangan bebas dengan AFTA-nya itu sampai kepada tahun kita tadinya 2003 di Asia Tenggara akan melaksanakan perdagangan bebas, bisa diajukan karena kemajuan 2003. Mandala jangan ingin majukan lagi, tapi yang mengajukan negara kaya, ialah Brunei. Ya terang saja mereka tidak punya 2-3 kita itu yang bisa dipikirkan dalam-dalam. Jangan tangan sudahlah, tidak usah cepat-cepat 2008 jadi 2003 itu sudah baik. Sekarang 2003. Kenyal eventual nanti kalau memang bisa dipercepat lagi mana pelaksanaan daripada perdagangan bebas. Nah ini lah antara lain daripada pemikiran-pemikiran di mana Indonesia adalah memberikan saham-saham yang tidak kecil. Yang penting di antara lain adalah jangan kita demikian berlagak sebagai orang yang besar,
berlagak sebagai orang yang mampu, tidak, gitu. Tapi karena kita harus sama-sama, harus mengadolati kedaulatan sama, walaupun kecil, kedaulatannya sama. Karena itulah kita mengajak merangkul daripada. Dengan cara demikian, mereka itu lebih nurut daripada kita dikte misalnya, kamu harus begini, tidak mau. Nah, seperti hal perbandingan aja di Asia Selatan, nggak jalan. Gitu. Kenapa? Ini maaf ya, jangan dia. Karena apa? Negara yang besar maunya menginjak. India itu mau menginjak, yang lain nggak mau. Ya. Tapi di Asia Tenggara, Indonesia, mereka mengaku Indonesia besar. Tapi tidak menempatkan diri sebagai negara yang kuasa. Tapi adalah dirasakan sebagai saudara yang betul-betul merangkul daripada semua. Nyatanya bisa. Satu bukti ya, gitu. Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew dulu. Ini kan arogan, orang pandai. Tidak mudah mereka gitu. Tapi memandang pada Indonesia dan luar biasa. Gitu. Artinya respeknya. Buktinya pada waktu ada KTT di Manila, 87, situasinya nggak karu-karuan di Manila. Gitu. Pada waktu memperingati Dasawarsa yang kedua. Dilihat daripada laporan intelijen, tidak ada yang berani melepaskan. Tapi karena kepentingan ASEAN, saya memutuskan kita harus datang, gitu. Kita datang. Tapi dengan konsekuensinya, ya terpaksa saya mengamankan semuanya. Itu terpaksa kirimkan armada untuk membantu Filipina. Gitu. Dengan demikian, gitu, dia sampai juga mengatakan di muka umum dalam pembukaan kepada pembukaan sidang pada waktu itu, Lee Kuan Yew mengatakan sebetulnya kalau dilihat daripada segi penelahan intelijen kita tidak mungkin datang di Manila ini. Tapi karena keputusan Pak Harto, kita terpaksa harus datang. Karena dengan demikian menghargai itu, walaupun risikonya banyak, tapi percaya pada kita bahwa kita tidak ingin menjerumuskan daripada semuanya itu. Ini mengenai ASEAN. Sekarang mengenai KTT non-blok juga demikian. Berkenaan kepada tadi, dasar landasan daripada konstitusi kita, tetap kita pegang teguh. Melaksanakan ketertiban dunia bersama. Secara kebetulan itu bahwasanya perubahan situasi politik setelah perang dingin selesai, kemudian konfrontasi daripada barat dan timur tidak ada, dan lantas kemana? Gitu. Pada waktu itu memang sudah jelas bahwasanya semua tidak hanya terutama barat, di antara negara-negara anggota daripada non-blok juga apa perlu sekarang? Gitu. Non-blok blok sudah ada, blok barat sama blok timur sudah ada. Perang dingin sudah ada. Apakah non-blok itu masih relevan? Gitu. Banyak yang mungkin ingin membubarkan aja lah. Gitu. Nah, secara kebetulan kemudian lantas Indonesia yang dulu terus ditentang untuk menjadi pemimpin. Karena apa? Negara komunis dulu yang tidak mau. Gitu. Padahal Indonesia salah satu daripada negara pendiri. Tapi diusulkan oleh teman-teman, oleh sahabat-sahabat daripada negara non-blok selalu dihalang-halang terus oleh negara komunis itu. Sampai negara yang sebelumnya tidak mampu, toh menerima. Gitu. Nicaragua tidak punya kemampuan, negara kacau ya, toh menotot menjadi apa? Karena didukung oleh baik Cina maupun juga oleh Rusia pada waktu itu. Ya akhirnya tidak bisa. Nah, setelah dalam keadaan persis dari situasi dunia berubah, baru lantas Indonesia ada yang mengusulkan supaya memimpin. Nah sekarang pada saat itu pula dengannya kita tentunya dihadapkan pada satu tantangan pendirian non-blok ini masih relevan atau tidak. Gitu. Bagi Indonesia artinya masih relevan. Masalahnya apa? Bukan karena ada blok timur dan blok barat, sudah tidak ada karena kita non-blok. Tapi kita menganalisa adanya non-blok itu sebetulnya adanya blok barat, blok timur yang memungkinkan perang. Gitu. Nah kalau adanya perang itu dengan negara-negara berkembang tidak akan bisa melaksanakan pembangunan. Sehingga kita mendirikan non-blok itu sebenarnya mencegah daripada timbulnya perang itu. Gitu. Untuk apa? Tadi, kalau ada perang kita itu akan tidak bisa melaksanakan pembangunan. Tidak akan bisa memerangi kemiskinan. Tidak akan bisa membangun. Dan sekarang non-blok sudah ada, cita-cita untuk membangun, memerangi kemiskinan itu apa ada? Nah ini kita pegang teguh. Walaupun non-blok sudah ada, tapi cita-cita kita daripada non-blok tidak semata-mata untuk tidak turut blok sana blok barat, tapi adalah membangun, memerangi kemiskinan dan sebagainya.
ini tetap relevan. Karena itu non-blok ini masih relevan, sekarang bukan diarahkan untuk mencegah timbulnya perang dari blok barat, blok timur, tapi untuk melaksanakan pembangunan. Karena itu kita arahkan pada waktu daripada apa namanya, titik berat pada politik sekarang kepada ekonomi. Nah, ekonomi, kalau politik konfrontasi, sekarang ekonomi ke kemitraan daripada keseluruhannya. Gitu. Nah, kita membuat konsep daripada keseluruhannya diterima. Secara kebetulan, semua bisa berjalan dengan baik selama dipimpin Indonesia itu dirasakan oleh negara-negara. Kalau dulu itu politik, setelah politik ya, kemudian putuskan sudah nggak ada apa-apa. Gitu. Tapi setelah Jakarta, kemudian ada ekonomi, setelah kemitraan, ada konsep, laksanakan. Termasuk daripada perjuangan Indonesia adalah untuk memperjuangkan negara-negara yang paling miskin karena beban daripada utang tersebut. Utangnya tidak mungkin bayar karena ya memang tidak kemampuan. Ini Indonesia memperjuangkan. Di sinilah letak daripada dirasakan akan kepemimpinan Indonesia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi justru memikirkan kepentingan negara lain, negara anggota termasuk Afrika Selatan. Ada 54 negara, di antara 18 yang kita pikir kita perjuangkan. Itu. Sampai kepada menerobos pada waktu itu lah, terus ekonomi, kemitraan, kerjasama selatan-selatan diutamakan. Itu. Lantas dialog utara-selatan. Selatan dialog utara-selatan yang macet. Yang katakan kalau ini yang akan bisa berjalan tergantung pada kita. Kalau selatan-selatan itu mampu, otomatis dengan siap akan bisa menuntut dialog utara-selatan. Karena selatan-selatan kita usahakan. Ya kita terobos pada waktu utara selatan mulai dari konferensi G7 di Tokyo masuk, gitu. Hingga kemudian lantas diterima daripada keseluruhannya itu. Terus kemudian sampai lantas berkembang sampai pada akhirnya waktunya akan menyerahkan semua mengharapkan supaya Indonesia melaju. Nah, kita harus konsekuen, konsisten. Kalau 3 tahun ya 3 tahun, jangan sampai lebih. Kalau begitu terus nanti saya mikirkan negara lain, negara saya dan negara jangan. Gitu. Akhirnya mutlak. Tapi dengan jaminan bahwa walaupun Indonesia tidak mengetahui, kita sebagai anggota tetap akan mendukung itu Kolombia untuk dapat melaksanakan kepemimpinannya dengan konsep-konsep yang telah ada. Nah, inilah antara lain bahasanya sekarang dirasakan di ASEAN maupun juga di non-blok. Tidak hanya non-blok, Barat semua mengakui. Gitu. Jangan karena approach daripada Indonesia tidak konfrontatif tapi kemitraan diterima. Sampai sekarang mengenai dialog utara-selatan sudah menjadi bahan putusan daripada PBB. Daripada negara maju menerimanya. Laksanakan karena kita juga ingin bahasanya dialog utara-selatan jangan membentuk satu lembaga baru. Kita utang lembaga yang ada, PBB. Mari kita laksanakan di situ. Tidak perlu nanti kalau piano lembaga baru, biayanya siapa? Jangan di PBB itu sudah ada. Nah, itu. Nah, ini kemudian dihargai sampai kepada membawa kepercayaan kepada Indonesia, itu baik daripada anggota non-blok maupun Barat, bahwa benar-benar Indonesia berjuang tidak hanya untuk kepentingan negara bangsanya, tapi juga untuk kepentingan daripada kawasan maupun juga subkawasan dan kawasan maupun juga untuk global. Ini mengenai ASEAN maupun juga KTT non-blok, sehingga kita tinggal melanjutkan saja. Kita sekarang memanfaatkan kebanggaan itu gitu, untuk betul-betul karena memperoleh respect, tinggal sekarang kita manfaatkan bagaimana caranya untuk memanfaatkan itu dalam rangka membangun sampai kepada mengenai soal EPEC. Nah, semua juga karena kepercayaan kepada Indonesia, semua datang, kemudian konsep itu kita berikan, semuanya menerima. Itu saudara, barangkali orang mengira Malaysia bahasanya seolah kita didikte oleh Amerika, enggak sama sekali. Nah, kita konsep caranya demokratis, seolah otoriter. Benar, caranya pada waktu itu adalah untuk membentuk adanya special assistant daripada masing-masing, kita tukar-menukar mulai 7 bulan, pemikiran-pemikiran, sehingga akhirnya saya bisa membuat suatu konsep dia tawarkan, sehingga konsep terakhir gitu. Sehingga kemudian ya bisa selesai 1 hari, belum jamnya sudah selesai, kecuali daripada Malaysia. Sedangkan dikatakan Amerika menekan, sama sekali tidak. Kita dapat kesulitan dari Amerika pada waktu itu. Amerika adalah penentuan jangka waktu. Karena saya tentukan begini, sekarang kerjasama daripada APEC itu
harus diakui mengenai perbedaan di balik kekuatan. Ternyata semua fakta. Satu, Amerika, Jepang, lantas Kanada, kemudian lantas dari Australia sama New Zealand kan negara maju, kemudian negara setengah maju, lainnya negara berkembang. Kalau itu lantas kerjasamanya itu saling bersaing, ya bagaimana yang kecil itu bisa bersaing, gitu? Tentu akan mati. Karena itu ini harus atas dasar kenyataan ini harus diakui. Ini. Ada tidak perbedaan? Akui. Kalau demikian, maka sekarang bukan persaingan bebas sekarang yang dilakukan, akan tetapi mengenai kemitraan. Kemitraan konsekuensinya apa? Ya yang kuat harus membantu yang lemah. Ini yang lemah. Jangan kemudian lemah. Nah, kemudian lantas itu diterima. Dan jangan tidak kalau sudah diterima, kemudian lantas tinggal menentukan saja tuh daripada semuanya sampai jangka waktu. Nah kalau begitu, yang kuat membantu yang lemah dalam rangka liberalisasi dari perdagangan dan investasi dan fasilitasi perdagangan sama investasi, kerjasama ekonomi, dan juga daripada kerjasama lain-lainnya itu dengan dirinya yang kuat harus membantu yang lemah. Terus sekarang yang kuat harus melopori yang lemah. Karena itu dalam rangka perdagangan bebas, ya kamu dulu lah 2010, lah kita 2020. Amerika nggak mau gitu. Tidak mau. Sampai kepada semalam akan dinner, akan besok akan buka, belum mau. Daripada pejabat terpaksa saya ketemu dengan militan. Jadi ini sudah mengakui kalau ada perbedaan. Gitu. Dan Amerika kan satu-satunya negara yang besar, dewasa. Tidak ada bandingannya. Gitu. Dan mengakui kebesarannya. Kok tidak mau mempelopori? Di mana kejiwa kepeloporanmu? Akhirnya ya sudah saya terima. Dan approach-nya yang tidak kemudian lantas konfrontatif, tapi kita gunakan landasan yang memang bisa kita terima. Katanya menjadi negara besar, kemampuannya itu ada. Nah kok mau sama-sama dengan kita? Gitu. Lantas jiwa kepeloporanmu di mana? Gitu. Karena kita hanya beda 10 tahun saja. Sedangkan kita sebetulnya dalam waktu 10 tahun itu banyak. Kita bisa menggunakan perdagangan bebas ke pasar Amerika itu dengan bebas. Gitu. Jadi antara lain daripada berhitung dengan cara pendekatan itu kepada semua pemimpin di dunia ini. Gitu. Terima kasih. Presiden Soeharto yang kami hormati, saya Kolonel Seni Siswanto izin bertanya mengenai dua hal. Pertama mengenai pembangunan nasional. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita telah melewati pembangunan jangka panjang pertama dengan sukses, walaupun kita tahu bahwa pada waktu melaksanakan pembangunan jangka panjang pertama tidak bisa lepas dari resesi dunia yang berkepanjangan, kondisi geografi kita yang sangat sulit sehingga pembangunan infrastruktur terlalu banyak menyerap biaya dan rawan dengan SARA, tapi kita telah berhasil melaluinya dengan baik. Memasuki pembangunan jangka panjang yang kedua. Tantangan yang dari dalam tetap ada seperti itu, tapi tantangan dari luar dengan adanya era globalisasi itu sudah berubah. Tantangannya akan lain, yang sangat mendasar dan berubah sangat cepat sekali. Kemudian seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak Presiden bahwa kita akan memperoleh keuntungan waktu 10 tahun khususnya dalam bidang ekonomi dengan diberlakukannya tahun 2010 dan tahun 2020. Mohon kami selaku perwira siswa dibekali nasihat atau bekal bagaimana menghadapi kesulitan yang akan kita hadapi pada PJP 2 dan bagaimana memanfaatkan peluang 10 tahun dalam bidang ekonomi yang seharusnya dapat kita memanfaatkan semaksimal mungkin. Itu pertanyaan yang pertama dari kami. Pertanyaan kedua, di samping kita bangga dengan keberhasilan yang telah kita raih sampai saat ini, ada sedikit rasa keprihatinan kami terhadap generasi muda. Kami melihat walaupun tidak dalam jumlah yang menyeluruh, mulai dari kenakalan remaja, perkelahian anak sekolah sampai meningkat ke mahasiswa, bahkan menjurus ke arah
kriminalitas meningkat ke arah tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan disiplin nasional, padahal kita ketahui bahwa mereka juga akan menduduki posisi-posisi yang tertentu yang penting bagi negara dan bangsa ini. Sebagai rasa keprihatinan kami sebagai generasi penerus, mohon petunjuk dari Bapak Presiden bagaimana kami akan menghadapi situasi-situasi yang demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terus pertanyaan yang pertama, saya kira mengenai soal pembangunan, jelas memang itu merupakan satu tantangan yang tidak ringan. Tapi kita harus benar-benar pandai-pandai untuk dapat menilai kemampuan kita, dan kemudian sekali lagi itu kemudian memanfaatkan kemampuan kita itu untuk membuat perencanaan dan tindakan-tindakan yang tepat. Sehingga setiap langkah itu selalu akan menambah kemampuan. Sehingga dengan demikian memang tidak akan bisa sekaligus kita ini. Tapi hendaknya agar supaya segala pemikiran, perencanaan, dan pelaksanaan sesuaikan dengan kemampuan, bukan lantas untuk hanya bertahan status quo, tapi selalu akan menambah kemampuan. Terus kepandaian untuk menganalisa daripada semuanya. Setelah itu membuat perencanaan. Dengan cara demikian, saya kira terus perencanaan harus realistis dan pragmatis, ini sehingga akan bisa menambah kemampuan daripada kita. Itu yang harus kita laksanakan sehingga menghadapi daya saing kita dengan negara-negara yang mutlak seperti yang telah ditentukan oleh GBHN. Meningkatkan daya saing mau tidak mau tergantung kepada sumber daya manusia. Terus pembangunan sumber daya manusia, kualitas masyarakat Indonesia melewati pembangunan sumber daya manusia itu mutlak, pendidikan maupun juga daripada latihan-latihan, sehingga setiap daripada produk maupun jasa yang kita hasilkan selalu harus di atas daripada lainnya. Sekarang apakah sudah ada? Sebagian sudah ada, sebagian banyak belum. Nah, inilah yang membuat tantangan daripada kita keseluruhannya, pandai-pandai membuat perencanaan. Dan kalau itu bisa laksana seperti mana sudah ada, kok saya mempunyai percayaan itu akan bisa. Semasalahnya sekarang memang sampai di mana dalam rangka membangun sumber daya manusia untuk memilih ilmu pengetahuan dan teknologi itu, sehingga akan bisa lebih maju itu daripada lain-lain daripada negara. Satu bukti sebenarnya kalau kita diberi kesempatan, saya kira bisa. Satu bukti saja itu, ya terserah saja mengenai IPTN. Gitu. IPTN itu diberi nyatanya bisa menghasilkan dari produk pesawat terbang yang kita butuhkan sendiri, namun untuk pasaran. Gitu. Dalam rangka memperlancar pembangunan infrastruktur negara kepulauan mutlak, hubungan udara, hubungan laut dan darat, terutama untuk melepas ketergantungan. Ya, kalau darat dengan hasilnya sudah memang bisa, tapi kalau udara itu dengan hasilnya tidak semua akan bisa melayani kebutuhan kita. Terus kita harus menggunakan kapal pun juga demi laut dan demikian. Nah, kita bisa menggunakan, tidak semuanya memiliki kemampuan, tapi yang ada yang bisa memiliki kemampuan kita manfaatkan, kita berikan kesempatan untuk dapat membuktikan bahwa saya mampu membuat daripada perencanaan, rekayasa sampai kepada engineeringnya dan sebagainya. Ternyata bisa bersaing. Atas dasar daripada itu, gitu. Kalau menurut saya lain-lainnya saya kira juga bisa. Gitu. Yang paling canggih saya bisa, lain-lainnya tidak bisa. Saya kira bisa. Itu. Apalagi kita itu mempunyai sumber alam yang baik. Sekarang sumber alam yang kita jangan kita ekspor daripada sumber alam, tapi sekarang harus diolah sedemikian rupa sehingga nilai tambahnya itu akan selalu menambah daripada kita. Untuk itu maka kualitas itu harus betul-betul lebih daripada lainnya, maupun juga daripada harganya harus lebih murah. Nah, itu daripada mereka. Di sampingnya itu juga hanya kualitas murah, sebenarnya leveringnya yang tepat sama tidak tepat itu sudah mempengaruhi daripada persaingan. Ini dengan memang harus kita laksanakan. Nah, sekarang barangkali bagaimana kita menghadapi bangsa yang telah maju teknologinya itu.
dengan sumber daya manusia yang telah miliki kemungkinan bisa lebih cepat, bisa saja terjadi. Gitu. Tapi kita harus berusaha, setidaknya harus sama, tidak perlu melebihi. Kalau sudah ada maju kita sama. Gitu. Nah, tinggal nantinya pada satu saat itu, kalau terjadi dalam rangka keadaan demikian, mereka lebih unggul, lebih murah, lebih baik kualitasnya, terpaksa akan masuki daripada yang kita, ya, kan masuki pasaran kita, karena kita sudah bebas dalam rangka liberalisasi dari perdagangan dan investasi, maupun juga daripada fasilitasi perdagangan sama investasi, kerjasama ekonomi dan teknologi itu. Mereka akan lebih. Masalahnya sekarang apa yang harus kita hadapi? Nah, nggak ada demikian. Satu-satunya yang meningkatkan gitu. Rasa kebangsaan kita, nasionalisme kita harus kita gembleng, kita dengan sini harus lebih kuat. Kalau menghadapi demikian, gitu, kalau kita rasa kebangsaan kita itu kuat, itu kita harus mikir, ya lagi penghayatan dan pengelolaan Pancasila, kepentingan pribadi dan golongan harus kita korbankan untuk memenuhi kepentingan yang lebih besar. Yang lebih besar apa? Bangsanya. Kalau nanti kepentingan pribadi, wah ini barang murah, cocok untuk saya beli. Akibatnya apa? Industri dalam negeri mati, ya, akan berhenti. Ya. Kalau berhenti berarti apa? Pengangguran, tidak ada pekerjaan, yang penularan lebih banyak, hancur bangsa itu. Apakah itu akan kita lakukan? Ya. Dengan sini tidak demikian, sebagai Pancasilais dengan artinya kepentingan pribadi untuk membeli barang ini stop. Ya. Kepentingan bangsa yang lebih besar, walaupun mahal kurang baik, ini yang bisa menghidupi dari bangsanya harus dibeli dulu. Karena itulah cinta tanah air, cinta produksi dalam negeri itu harus ada. Dengan cara demikian, maka ya silahkan banjiri. Ya. Boleh saja tidak larang. Tapi kalau tidak ada yang beli, ya lambat laun kan apa? Ya, namun tidak akan datang lagi. Karena kita, ya daripada kita membeli, nanti bangsa saya, rakyat saya akan hancur. Jadi, berarti mati ke sendiri. Ya buat apa kita sebagai bangsa? Ya. Nah inilah benteng yang, karena itu sudah saya katakan pada Bidanka, ini tugas mulai sekarang membangkitkan rasa kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air, cinta kepada produksi dalam negeri harus dilatihkan. Karena anak-anak yang sekarang ini 25 tahun yang ada, dia yang akan menghadapi. Nah itulah kita dalam keluarga mulai juga menanamkan, di dalam pendidikan mulai menanamkan. Biasanya merupakan satu investasi sendiri untuk menghadapi nanti persaingan bebas yang tidak bisa kita hindari lagi. Gitu. Nah, sekarang memang keprihatinan daripada memang mudah. Karena itu kalau itu masih kelemahan, ya mari kita perbaiki. Mulai daripada pendidikan, baik di sekolah maupun juga di kalangan keluarga. Agar supaya mental daripada anak-anak kita itu jangan sampai kemudian tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi bangsa yang kuat, jaya, dan nantinya. Tapi sebetulnya kalau saya lihat juga masih banyak kok. Daripada pemuda-pemuda dan juga yang positif masih banyak. Tinggal beberapa masih ada. Tapi kalau segera kita encourage, nantinya kita atasi, saya kira kok masih bisa. Masalahnya cepat-cepat. Gitu. Kita harus mengatakan self eksplorasi, mengawas diri sehingga kita bisa cepat-cepat untuk mengadakan. Mulai daripada pendidikan itu formal maupun juga pendidikan yang tidak formal. Antara lain seperti kemarin saya katakan sebetulnya ya mulai pendidikan daripada balitanya. Ini yang megang peranan. Ini siapa? Keluarga daripada ibu dan juga ayahnya. Ini megang peranan yang penting itu untuk benar-benar membekali daripada balita yang akan masuk kepada anak itu sudah jadi dia mempunyai bekal mental yang kuat. Anak menjadi remaja menjadi pemuda masuk pada masyarakat. Nah, setelah masyarakat daripada pemuda digembleng lagi. Karena sekarang itu memang banyak kurang dibekali mulai daripada anak sampai pada balitanya. Itu harus kita adakan koreksi. Kita termasuk yang punya anak dengan punya cucu dengan harus membekali sekarang. Kalau anaknya sudah besar ya cucunya sekarang. Itu harus kita bekali daripada semua. Terus ini merupakan satu tantangan yang tidak ringan, tapi dalam mudah-mudahan saya kalau masih akan bisa mengingat pengalaman daripada perjuangan kita. Tidak ada hal yang tidak bisa kita atasi kalau betul-betul kita mengetahui oh ini kurang, ini yang salah. Tapi kalau tidak mengetahui mana yang kurang, mana salah,
ya mungkin Anda tahu, perbaik aja itu. Demikianlah saya kira sudah jam 11. Dan saya masih ada acara juga ini, kan. Jadi saya kira demikian. Nanti kalau ada saran-saran usul-usul ya sampaikan saja kepada saya, nanti saya bisa membacanya dengan secara tertulis itu maupun juga melewati di Kodan maupun juga Panglima nanti untuk disampaikan. Untuk selanjutnya saya mengharapkan belajarlah terus ya. Belajar tidak ada waktu hentinya, itu untuk membekali diri dengan ilmu yang dibutuhkan dalam pengabdian kita pada negara dan bangsa. Saya turut berdoa semoga khususnya untuk pendidikannya bisa selesaikan tinggal 1 bulan dan kemudian nanti bisa ditingkatkan lagi pada pendidikan lainnya, khususnya kalau tidak ada kandidat tertinggi ya pendidikan di masyarakat. Itu merupakan universitas yang paling tinggi, walaupun kita tidak mempunyai gelar, tidak asalkan belajar di masyarakat, saya kira kita akan memiliki bekal yang baik. Saya turut berdoa semoga Tuhan selalu akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.